Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari sebelum Rabu Abu sampai tadi sore juga sering orang, teman-teman awam, teman-teman OMK dari paroki lain, dari daerah lain bertanya kepada saya, seperti apa berpuasa di dalam Katolik. Saya hanya menjelaskan dengan sangat sederhana bahwa di Katolik kita hanya berpuasa untuk orang yang berpuasa 18 tahun ke atas. Itu yang berpuasa itu makan sekali kenyang. Jadi di antara 3 kali makan, pada umumnya nggak tahu, ada yang 5 mungkin, ada yang 6, 10 kali makan sehari mungkin. Tapi apabila ada yang 3 kali makan, pilih entah itu dia pagi dia makan kenyang, tapi jangan pagi makan kenyang, siang makan kenyang, malam makan kenyang sekali, jangan begitu. Itu nanti gemuk macam saya lagi. Jadi di antara 3 ini kita pilih yang mana yang kita makan kenyang, dan 2-nya lagi itu kita kurangi porsi kita. Kurangi porsi nasinya, lauknya. Kalau sayur agak banyak bolehlah, nggak apa. Lauknya kurangi, kalau nggak ada lauk juga nggak apa. Makan sayur dengan nasi aja cukup. Jadi saya menjelaskan seperti itu dan ia mengiyakan. Dan ada yang bertanya, jadi selama 40 hari saya harus seperti itu? Boleh saja kalau kamu mau seperti itu, kalau kamu kuat. Tetapi saya menekankan bahwa puasa kita tidak dilihat dari apa yang kita lakukan, seperti yang saya katakan tadi, kita berpantang, kita berpuasa karena itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi aturan dari dulu, sehingga kita mengikutinya tanpa kita memaknainya dengan baik. Bagaimana Yesus menjawab pertanyaan dari murid-murid Yohanes ketika mereka bertanya, kenapa kami murid-murid Yohanes dan orang Farisi ini berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jadi Yesus menggambarkan bahwa dirinya sebagai mempelai laki-laki, pada masanya mereka akan berpuasa ketika Yesus itu disalibkan dan wafat dan juga bangkit pada hari ketiga. Jadi ketika Yesus menderita, disalibkan dan wafat, di sanalah mereka berpuasa. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, cobalah di dalam kehidupan kita memaknai apa arti puasa, apa arti pantang. Jadi bukan hanya tindakan yang supaya orang lihat semua bahwa kita berpuasa, atau mungkin yang sudah berpuasa itu kelihatan mukanya muram, seperti bagaimana Injil mengajak kita supaya janganlah muram mukamu, supaya orang tahu. Karena di balik kita berpuasa itu ternyata kita menimbun segala kesombongan yang ada di dalam diri kita, sehingga supaya orang tahu bahwa kita berpuasa. Jadi puasa yang kita lakukan, pantang yang kita lakukan menjadi tidak ada nilainya. Jadi kembali lagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah di masa Prapaskah ini, adik-adik yang berpantang dan saudara-saudari yang berpuasa, cobalah kembali lagi bagaimana kita memaknai arti puasa dan pantang tersebut. Bukan hanya sekedar tradisi yang kita jalankan, tetapi bagaimana kita membangun relasi yang baik kepada Tuhan yang selalu ada di kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.